Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidi dengan NIM 200611100201 dari kelas 3D. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang istilah-istilah dalam seni musik serta kaitannya dalam mata pelajaran yang ditugaskan oleh Bapak Pariska Indra Perdana selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan seni. Baik, saya akan bacakan istilah-istilah dalam seni musik. Yang pertama ada allegro. Allegro adalah tempo yang cepat dan hidup namun tidak secepat vivace ataupun presto. Yang kedua ada baritone, artinya pertengahan suara antara suara tenor dan bass pada vokal pria atau alat musik. Yang ketiga ada cadence, artinya progression atau resolution melodi atau harmoni yang menjadi konklusi sementara atau akhir. Yang keempat ada clef. Clef artinya adalah simbol yang menyatakan wilayah nada-nada pada staff disesuaikan dengan kebutuhan dan alat musik. Yang kelima ada chord embellishment, artinya memperindah harmoni dengan penambahan ornamentasi nada pada chord. Yang keenam ada kromatik. Kromatik adalah susunan atau penggunaan melodi atau harmonik dari 12 nada. Yang ketujuh ada dissonance, artinya bunyi yang membuat rasa galau pada pendengaran. Yang kedelapan ada dragging. Dragging artinya adalah tempo permainan yang menjadi lambat dari tempo yang seharusnya secara tanpa disengaja. Yang kesembilan ada encore atau more, artinya istilah meminta pemain atau penyanyi untuk menambah lagi pergelarannya. Yang ke-10 ada grace note, artinya ornamen nada yang singkat dan tidak memerlukan hitungan khusus. Yang ke-11 ada harmoni. Harmoni artinya adalah tentang perpaduan bunyi yang selaras. Yang ke-12 yaitu jam session, artinya bermain musik dalam kelompok secara informal atau tidak resmi. Yang ke-13 ada moderatelli, yang artinya dimainkan dengan kecepatan sedang atau moderato. Yang ke-14 ada pedal point, artinya nada bass yang ditahan sementara harmoni berubah untuk menciptakan tensi. Yang ke-15 ada refrain, artinya bagian dari komposisi lagu yang diulang beberapa kali. Selanjutnya yaitu istilah dengan kaitannya dengan mata pelajaran. Yang ke-16 ada ad-lib. Ad-lib adalah singkatan dari ad libitum, yaitu peluang yang diberikan kepada pemain instrumen untuk memainkan instrumen mereka secara bebas. Kaitannya, melatih siswa untuk berpikir secara bebas yang sesuai kreatif masing-masing individu untuk menuangkan ide-idenya dalam suatu hal, berkaitan dengan bahasa Indonesia dan SPDP. Yang ke-17 ada ensemble musik atau musik ansabel. Artinya bermain musik yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk rombongan dengan menggunakan alat-alat musik tertentu dengan aransemen yang sederhana dalam penerapan lagunya. Kaitannya, melatih siswa agar mampu bekerja sama dengan anggota timnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, berkaitan dengan PJOK dan PPKN. Yang ke-18 ada rhythm. Artinya struktur musik yang berhubungan dengan ketukan tempo dan ketukan yang menyatakan feel atau penjiwaan sebuah lagu. Kaitannya, penjiwaan itu kemampuan untuk menghayati atau mengungkapkan nilai rasa saat bernyanyi. Menjiwai ini menjadi sangat penting karena akan berasa atau tersampaikan isinya juga terhadap pendengar ataupun penonton. Kemampuan menghayati atau menjiwai ini termasuk ke dalam ranah afektif, berkaitan dengan mapel bahasa Indonesia dan SPDP. Yang ke-19 ada rubato. Artinya teknik memainkan melodi tanpa mematuhi nilai nada-nada agar dapat bermain dengan penuh perasaan. Kaitannya, melalui musik seseorang dapat mengendalikan perasaan tertentu seperti gembira, suka, sedih, senang, yang hal ini berkaitan dengan perkembangan emosional yang dapat dilihat dari ekspresinya.
Bagi anak-anak berpengaruh pada perkembangan psikomotorik, bahasa, dan kognitif berkaitan dengan mapel IPA dan SPDP. Dan yang terakhir ada kadenza. Kadenza adalah pemeragaan kemahiran teknik bermain atau improvisasi oleh solis pada bagian akhir komposisi musik. Kaitannya, siswa dengan melakukan improvisasi dalam bernyanyi melatih kreativitas siswa karena dapat mengubah sebuah lagu dengan ide yang dimiliki agar lebih bagus dan menarik. Yang hal itu bukan hanya bisa dilakukan dalam bernyanyi saja, tetapi saat berpuisi maupun yang lain juga bisa. Hal ini berkaitan dengan SPDP dan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.